Satu, dua, tiga. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bisa Ginting. Pada video kali ini saya akan membahas 3 pendekatan pembelajaran yang sangat relevan dan dunia pendidikan saat ini, yaitu pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Ketiga pendekatan ini hadir sebagai solusi atas tantangan belajar yang semakin kompleks dan beragam, terutama di era digital dan pasca pandemi. Mari kita bahas satu persatu. Mengantar pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah strategi pengajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, kesiapan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Konsep ini tidak lagi menuntut semua siswa belajar dengan cara dan kecepatan yang sama, tetapi memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensi. Contohnya, ketika guru memberikan tugas menulis, ada siswa yang bisa menulis cerita, ada yang membuat komik, dan ada juga membuat video dengan tujuan yang sama. Tapi cara belajarnya berbeda. Dalam pembelajaran diferensiasi, misalnya saat belajar menulis, saya membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, siswa yang sudah lancar menulis, saya berikan tantangan membuat kalimat sendiri. Kelompok kedua yang masih belajar, saya mendampingi menyalin kata-kata sederhana. Kelompok ketiga yang masih perlu banyak bimbingan, saya ajak menulis huruf demi huruf sambil dibantu visualisasi. Dengan cara ini, semua siswa tetap bisa belajar sesuai tingkat kemampuannya tanpa merasa tertinggal. Yang kedua, pengantar blended learning. Selanjutnya, blended learning adalah pembelajaran campuran antara tatap muka dan online. Metode ini menggabungkan keunggulan interaksi langsung di kelas dengan fleksibilitas teknologi digital. Dengan blended learning, guru bisa memberikan materi lewat video atau modul daring, lalu digunakan untuk diskusi atau praktik saat bertemu di kelas. Ini memberikan siswa kontrol lebih besar atas waktu, tempat, dan kecepatan belajarnya. Dalam blended learning, saya juga pernah mengirimkan video pembelajaran lewat WhatsApp grup kelas. Anak-anak bisa menonton ulang di rumah, lalu saat di sekolah mereka sudah paham dan bisa langsung bertanya atau berdiskusi. Ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang butuh pergaulan. Bahkan orang tua pun bisa ikut terlibat karena bisa melihat isi pembelajaran di rumah. Yang ketiga, pengantaran flipped classroom. Flipped classroom atau kelas terbalik adalah model pembelajaran di mana siswa belajar materi terlebih dahulu di rumah melalui video atau bahan bacaan. Lalu kegiatan di kelas difokuskan untuk berdiskusi, menyelesaikan soal, atau proyek bersama. Di sini, peran guru bukan hanya sebagai pemberi materi, tetapi sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses berpikir siswa. Flipped classroom bukan berarti guru tidak mengajar, justru peran guru lebih aktif membimbing saat mereka sudah memiliki pengetahuan awal di rumah. Waktu di kelas jadi lebih efektif. Guru tidak hanya menyampaikan teori, tapi membantu siswa memecahkan masalah dan belajar secara aktif. Yang keempat, peran guru dalam kegiatan model. Dalam ketiga pendekatan ini, peran guru sangat sentral dan guru harus mengenali karakteristik siswa, menyiapkan materi yang kreatif dan fleksibel, menggunakan teknologi secara efektif,
menjadi pendamping bukan hanya pengajar. Terutama bagi siswa yang berkebutuhan khusus, pendekatan ini membantu mereka untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan situasinya masing-masing, baik dari sisi kognitif, emosional maupun sosial. Kepada rekan-rekan guru dan juga para orang tua, mari kita ubah cara pandang kita terhadap pembelajaran. Tidak semua siswa bisa belajar dengan cara yang sama. Dunia telah berubah dan pendidikan juga harus berubah. Pembelajaran diferensiasi, blended learning dan unified classroom bukan hanya tren, tetapi kebutuhan dengan pendekatan ini. Kita membentuk generasi yang lebih siap, lebih mandiri dan lebih manusiawi dalam belajar. Ada sebuah kutipan yang sangat saya suka dari Carl Tomlinson, ahli pembelajar diferensi. Jika anak tidak belajar dengan cara kita mengajar, maka kita perlu mengajar dengan cara anak belajar. Mari kita jadikan kelas sebagai tempat menyenangkan dan bermakna bagi semua anak dengan pendekatan yang inklusif dan kreatif. Guru bukan sekedar memberi materi, tapi mencipta pengalaman belajar yang berkesan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkembang demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Jika video ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.